Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 10 Rejang Lebong, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 10 Rejang Lebong, ya, dan yang kami hormati Bapak Ibu PTK SMA Negeri 10 Rejang Lebong. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, adapun susunan acara diseminasi aksi nyata disiplin positif CKB Angkatan 9 SMA Negeri 10 Rejang Lebong, Rabu 25 Oktober 2023. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Doa. 5. Acara inti. Dan yang ke-6 penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melapaskan lapas Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 10 Rejang Lebong kepada Bapak Budi Harto SPD MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya banggakan calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 10
Janglong yang akan memaparkan nanti budaya positif di SMA Negeri 10 Janglong. Alhamdulillah syukur, tak bosan-bosannya pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat bisa hadir, nikmat bisa bertatap muka dan silaturahim seperti ini. Bapak Ibu sekalian, budaya positif secara akhirnya kita tahu maksudnya budaya yang baik. Budaya yang baik seperti apa? Baik yang seperti bagaimana? Yang positif itu apa? Tentu lawannya negatif. Bapak Ibu pasti tahu apa sih yang positif dan apa yang negatif. Nah, dan kegiatan ini saya sangat setuju sekali ada dari guru-guru kita yang akan membagikan ilmunya kepada Bapak Ibu semua selama mereka pendidikan beberapa bulan. Mungkin hari ini bulan kedua dan akan sampaikan kepada kita apa sih yang mereka dapat dalam kegiatannya. Nah, kegiatan itulah yang akan kita sampaikan pada hari ini yang akan dijelaskan budaya positif yang seperti apa. Kalau kita melihat di sini, secara langsung ada teks-teksnya komponen budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Bagaimana stimulus respon ya seperti apa sih? Saya nggak tahu, nanti bisa ditambahkan dijelaskan. Oh, kata mulai didik, yang respon dari anak mesti menjawab, yang punya respon timbang balik dan sebagainya. Nanti yang lebih tahu, yang sudah mendapatkan ilmunya, Ibu Leni. Mudah-mudahan kita bisa memahami SMA 10 menjadi lebih baik, berubah sedikit demi sedikit. Kedua, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Apa anaknya yakin di kelas itu? Atau keyakinan beragama atau apapun? Nanti dijelaskan sama Ibu Leni sama Ibu Ira. Kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan? Berikutnya 5 posisi kontrol. Siapa yang tentang kontrolnya? Posisinya seperti apa yang bisa diberikan? 5 itu apa saja? Kalau 5 Pancasila mungkin kita tahu kontrol apa manajemen. Ya, kalau manajemen itu ada controlling, ya, ada perencanaan, ada actuating. Ya, kalau Pak Imam kita tahu itu ya, bagian dari ilmu ekonomi, controlling, backwarting dan sebagainya. Kemudian segitiga restitusi. Kita akan dijelaskan nanti ya. Nah, baik, saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan sini sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bisa ditularkan, ilmu-ilmu yang baik untuk kita semua, untuk kegiatan kita. Mudah-mudahan ini menjadi sekolah kita menjadi sekolah terbaik nantinya. Sedikit demi sedikit. Nanti yang sudah mendaftar, Ibu Sri, Ibu Melva, mungkin ibu-ibu yang lain yang calon guru penggerak. Tapi ilmunya bisa dibagikan kepada kita semua. Dan kalau kita sudah menjadi guru penggerak tahun depan 2024 bulan Juli, kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, kurmer. Diawali dari kelas 10. Diawali dari kelas 10. Nanti bukunya belum ada, kita coba pesan. Walaupun hanya sedikit-sedikit, tidak memenuhi semuanya, sedikit demi sedikit kita pesan, walaupun hanya 1 atau 2 nanti ya. Kita penuhi dulu untuk kelas 10. Insya Allah sekolah kita akan menjadi lebih baik. Nah, tentunya nanti akan istilahnya disusun dulu rencana anggarannya, ARKAS, aplikasi rencana anggaran sekolah. Jadi kalau dari aplikasi rencana anggaran sekolah itu sudah tersusun, insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan kurikulum merdekanya beserta pelapor-pelapornya, beserta peningkatan kualitas walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Nanti insya Allah semua kelas akan ada
di sini, insya Allah. Ini hanya sekarang baru terpasang 4 AC, cuma belum bisa dihidupkan. Mungkin dalam minggu-minggu depan kita tingkatkan lagi daya dari 900 1300 menjadi 2200. Insya Allah bisa, sekolah kita bisa hidupkan AC, bisa ya. Saya kira itu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh calon guru penggerak kita. Saya harapkan Bapak Ibu yang lain silakan menjadi guru penggerak, silakan untuk PPG, program guru ini yaitu sertifikasi TPG. Nah, semuanya nanti kita akan sukses, insya Allah. Saya kira itu. Lebih mohon maaf bila aku fikir daya walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala SMA Negeri 10 Rejang Lebong kepada Bapak Budi Harto SPD MPD. Kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Pak Joni Pitra SI. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiraman al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan abidin, hamdan naimin, hamdan yu'ani ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimu azimu sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dina wa afiatan fid jasadina wa ziyadatan bil ilmina wa barakatan bil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina bis sakaratul maut wa najata minan nar wa lafa indal insab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Joni Pitra SHI. Kepada Bapak kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya acara inti, yaitu pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan 9 yang akan dipimpin oleh Ibu Leni Marina dan Ibu Ira. Kepada Ibu disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pengibasan atau diseminasi di ruangan lab ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami di sini. Mungkin ini tugas sebagai guru penggerak, tapi harapan kami di sini kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua apa yang telah kami pelajari selama ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga acara ini bermanfaat. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf sekolahnya. Pada kesempatan ini mungkin tadi sudah disinggung oleh Bapak, kami akan berbicara tentang budaya positif. Mungkin budaya positif ini tidak asing. Yang sudah diterapkan di sekolah kita tuh sudah ada, seperti pelaksanaan 5S, yaitu sapa, senyum, sopan, santun, dan salam. Itu mungkin sudah ada praktik baik yang sudah ada di sekolah kita salah satunya. Yang kedua mungkin yang sudah kita laksanakan yaitu sholat zuhur berjamaah seperti yang disampaikan tadi kata Bapak, itu sudah ada budaya yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin pelaksanaannya secara tidak maksimal, mungkin belum terlaksana sepenuhnya, tapi budaya-budaya itu sudah terlaksana di sekolah kita secara rutin setiap harinya. Di sini budaya positif itu apa? Nanti kita bahas budaya itu sendiri apa, nanti yang positif itu apa. Budaya itu yang jelas kegiatan kita ya, kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Positif itu yang jelas yang baik-baik. Ya. Nah, sebelum kita bahas, di sini ada pendahuluan. Kita ibaratkan yang namanya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat bersemi bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau misalnya kita sudah menerapkan, mengibaratkan sekolah ini adalah ladang kita, otomatis kita sebagai petaninya di sini. Jadi bagaimana kita menumbuh kembangkan anak didik kita, di situ kita akan ibaratnya itu mungkin merawatnya, jelas ini harus kita pupuk dan sebagainya di sini. Lanjut. Tujuan dari aksi ini adalah aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Jadi tujuan kami mengundang Bapak di sini ini agar kita tuh walaupun iman secara ini tugas guru penggerak, tapi apa yang kami dapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depannya, untuk sekolah kita ke depannya, seperti itu. Lanjut. Harapan saya ke depannya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dari budaya positif itu ada 6 komponen. Yang pertama perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua konsep
disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kelima kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini karena adanya 6 komponen yang akan kami bahas, karena kami bekerja sama adanya guru penggerak di sini, maka nomor 1 sampai 3 akan dibahas sama saya. Terus yang keempat, 5, 6 akan dibahas oleh Ibu Ira nantinya. Konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini kita harus tahu dulu apa itu makna budaya positif itu. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pada dasarnya disiplin itu dari dalam diri kita. Tetapi misalnya dari dalam diri kita tidak bisa melahirkan kedisiplinan. Misalnya kita menginginkan berangkat pagi sekolah. Kalau misalnya tekad kita ada, saya pengen berangkat pagi ini untuk memberi contoh atau saya menghargai waktu saya dalam hal ini. Berarti itu datang dalam dari diri kita sendiri. Tetapi kalau misalnya itu tidak bisa datang dari kita, mungkin dari aturan sekolah atau penguasa tadi, atau kepala sekolah, atau aturan sekolah tadi, itu datangnya dari luar. Itu berarti kita menerapkan disiplin itu dari dalam diri kita. Perubahan paradigma stimulus respon. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen L. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentu tentang realitas. Maka di sini kita yang merubah mindset kita. Kalau kita ingin berubah, kalau misalnya dari diri kita terlahir mindset kita akan berubah, maka kita akan berubah. Membawa perubahan itu tidak sekaligus tapi perlahan dan sedikit demi sedikit akan kita lakukan. Lanjut. Nah, stimulus respon di sini dengan teori kontrol. Kalau misalnya realitas kebutuhan kita itu pada dasarnya sama, tapi dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga semua orang melihat hal yang itu sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi dalam konteks kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu masalah, tetapi orang yang melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Pada dasarnya kita melakukan sesuatu itu bukan karena sesuatu, tetapi kita sendiri yang ingin melakukannya atau mengontrolnya tadi. Saya bisa mengontrol orang lain. Misalnya seperti ini ya, kasusnya anak. Biasanya ada kejadian anak yang terlambat. Dia sebenarnya nurut, padahal itu dasarnya muncul dari anak itu sendiri. Oh, saya harus, bukan karena aturan tadi, karena ada sebenarnya dalam diri dia itu untuk mengontrol dirinya. Kalau dia tidak, dia akan tidak nurut. Itu kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya menurut Diana Gasser 1998 mengumumkakan bahwa dengan mengkaitkan
kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam bentuk dan dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Menurut Diana Gasser dalam bukunya Restituting School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh biasanya, misalnya takut terlambat, mungkin di sini merasa takut kalau kita ditegur. Itu berarti faktor yang pertama. Mosi pertama, kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita ditegur kira-kira tidak nyaman, maka kita akhirnya berangkat pagi daripada saya ditegur atasan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, siapa yang bisa berangkat pagi-pagi atau hadir setiap di kelas 5 menit sebelum, dan misalnya itu sudah dilakukan berturut-turut, sudah dalam pandangan akan mendapat reward. Bisa jadi kita mengerjakan itu karena imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa jadi kita melakukan itu karena menghargai diri kita atau menghargai ilmu kita. Kita ingin mendisiplinkan diri kita. Inilah yang lahir dari diri kita. Nah, harapan kita ke depannya, kalau bisa motivasi ini kita tanam pada diri kita dan anak murid kita, nomor yang 3, mungkin ini akan bertahan lama. Tapi kalau misalnya nomor 2, imbalannya nggak ada, kita akan kecewa. Hari ini saya nggak dapat pujian, saya tidak dapat penghargaan, sementara saya itu selalu rajin. Kalau misalnya kita bersikap disiplin menghindarkan tidak nyaman tadi, nggak ada bapak hari ini, nggak ada yang menegur, itu akan tertanam dalam jiwa kita. Jadi di sini motivasi apa yang akan kita lakukan dalam diri kita sendiri. Lanjut. Nah, di sini refleksi diri kita sebagai seorang guru. Saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apa yang mendasari dalam tindakan kita? Kita sendiri yang bisa membacanya, menginstruksi diri kita masing-masing. Nah, di sini silakan Bapak Ibu membaca di mana posisi saya. Ya Pak, karena waktunya sedikit, jadi di sini refleksi diri kita bagaimana kita sebagai seorang guru. Dan di sini mungkin refleksi siswa. Nah, mungkin nanti pendapat Ibu bisa di sini tentang apa sih? Ipan kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambarkan di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipan yang bicara tergagap-gagap. Terkejut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipan mentertawakan Ipan yang tergagap dan malu luar biasa. Pada mana minta Ipan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipan di depan kelas memegang ujung hidung. Nah, apakah dengan kasus seperti ini kita sendiri bagaimana sikap kita terhadap perbuatan Ipan ataupun perbuatan Pak Seno itu? Emang setiap kita melakukan sesuatu itu kan memiliki tujuan yang berbeda. Bagaimana kita memandang dari sudut mana itu orang melakukan sesuatu itu tergantung, pasti ada motivasinya tersendiri. Nah, dalam hal ini kalau menurut Bapak Ibu, 1 atau 2 pendapat saja, bagaimana sikap Pak Seno dan sikap seharusnya dilakukan? Bisa saya minta pendapat Bu Yunia?
Kalau guru yang lain, Pak Guru, ada tanggapan tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang guru di sini? Apakah yang seperti ini sudah pas atau emang harus kita lakukan sebagai seorang guru, atau mungkin punya pendapat lain? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soalnya sangat panjang sekali Bu Leni ya. Boleh saya baca sekali lagi Bu ya, biar paham. Ya, di sini saya menyoroti dari gurunya Pak Seno ya. Pak Seno di sini membiarkan anak-anak yang di sini dalam tanda kutip membuli si Iva selaku anak murid. Di situ Pak Seno mendiamkan. Misalnya sebagai guru nggak boleh lah seperti itu, harus ditegur, dan negurnya juga harus yang baik juga biar nggak saling bully lagi nanti. Nanti Pak Seno negur yang bully dengan cara nggak baik, otomatis yang lain juga akan membuli yang lain itu juga. Jadi selain bully Iva, bully yang lain juga, nah itu harus dihindari. Di sini kan diperlukan yang teknik-teknik untuk menegur siswa supaya tidak seperti itu lagi. Itu aja menurut saya ya. Ya, dan teknik tersendiri. Nanti insya Allah kami belajar yang restitusi itu, disitulah cara penyelesaian jika siswa menemukan masalah. Mungkin secara tidak langsung. Ini cuman refleksi aja, kan kadang kita, makanya kata saya tadi, setiap kita melakukan sesuatu tuh punya pandangan masing-masing. Ada mungkin dengan kasus yang seperti ini, mungkin ada guru, biarlah, biar kapok, iya kan? Ada pandangan tuh tidak bisa kita samakan karena latar belakang kita berbeda. Dalam hal ini saya senang aja melakukan hal seperti ini. Kalau tidak seperti itu, tidak kapok, itu kan tergantung yang menyikapi hal tersebut. Jadi kita tidak bisa menyamakan persepsi kita dengan yang lain, seperti itu ya. Lanjut, keterkaitan disiplin positif dengan motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Makanya dari 3 motivasi tadi, mungkin motivasi yang nomor 3 ini yang paling pas untuk kita tularkan atau kita terapkan kepada anak-anak atau pada diri kita. Seperti itu. Lanjut. Di sini masalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Yang kita kenal mungkin dalam sehari-hari kita sering bikin aturan kelas, mesti ada, ya kan? Tetapi di dalam program guru penggerak ini kami disuruh keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa berpendapat apa tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas? Bisa Pak Salon di sini berpendapat tentang keyakinan kelas? Oke, terima kasih kepada Bu Leni, materi yang luar biasa, saya mengapresiasi ini. Mengapa harus keyakinan bukan peraturan kelas? Sesuai dengan materi yang disampaikan tadi, menurut saya itu ada kata tanyanya mengapa. Jadi saya jawab, mengapa harus keyakinan kelas? Karena tadi sesuai dengan materi disiplin positif, artinya karena kita ingin menumbuhkan rasa disiplin kita, rasa dalam diri kita dari dimulai dengan diri, bukan dipaksa. Karena kalau kita membuat keyakinan, artinya itu nanti ada namanya komitmen, bukan hukuman. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suro. Ada yang mau berpendapat lain? Satu lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan.
Yang menerangkan dari Mas Sarul tadi, kalau judulnya peraturan kelas, pasti ada usaha dari siswa untuk berusaha melanggar, gitu kan? Ya itu aja. Makanya harus keyakinan kelas. Di sini makanya keyakinan kelas tadi sudah kita mendapat jawaban dari bapak guru kita bahwa keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali kedisiplinan positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Di sini kalau misalnya kita bikin lanjut ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Di sini siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi misalnya sebelum kita melakukan keyakinan kelas di kelas kita atau di sekolah tuh, jadi nanti siswa ini mencatat, menulis, oh saya tuh pengen apa. Jadi nanti sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka itu dijadikan keyakinan kelas. Kalau bisa untuk kedepannya mungkin kita akan menerapkan keyakinan sekolah kita juga. Jadi sebelum kita aturan itu ada, mungkin nanti sekolah kita akan menerapkan keyakinan sekolah juga. Apa sih kesepakatan yang akan kita laksanakan di sekolah ini sehingga sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau sudah keyakinan itu sudah kita laksanakan, otomatis kita melaksanakan tanpa rasa tertekan. Jadi tidak mendapat aturan saja. Kalau aturan mungkin sepihak, tapi kalau keyakinan kita akan merasa bersama-sama atas kesepakatan kita dengan konsekuensinya jika kita tidak bisa melaksanakan keyakinan tersebut. Nah, yang kedua, prosedurnya tadi, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah kita tulis. Jadi sudah ditulis pendapat siswa kita atau murid kita satu-satu itu apa aja keyakinannya, kita ulas pas atau tidak untuk diterapkan dalam keyakinan kelas. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mana menurut penting dan tidak. Karena diskusi kita akhirnya menimbulkan kesepakatan. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi kita sepakat sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Nanti insya Allah kedepannya mungkin ini yang bisa kami apa yang kami dapat di guru penggerak berapa bulan ini. Oh nanti kita menerapkan keyakinan kelas, mungkin kita diskusi kepada siswa apa yang harus kita lakukan. Kalau saya sebagai guru mata pelajaran yang sudah saya sepakati kepada siswa, anak kita mungkin kalau tidak hadir berapa kali, kita akan ini apakah sepakat atau tidak, itu kita terapkan di awal sebelum pembelajaran dimulai. Lanjut. Tolak ukur keberhasilan keyakinan sekolah atau kelas. Terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengemukakan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dengan murid. Anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas di sekolah dan juga di rumah. Kalau bisa nanti keyakinan itu sudah kita lakukan. Kalau misalnya apa yang kita sepakati di sekolah, biasanya kan misalnya tadi mau bangun pagi aja, kalau dari sekolahnya nggak bangun, otomatis kita tidak bisa sampai pagi di sekolah seperti itu. Lanjut. Contoh keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama mungkin masalah kedisiplinan. Ya bisa jadi tadi mungkin hal-hal yang positif kedisiplinan itu mungkin pakaiannya, kehadirannya. Di situ pertama isi dari keyakinan kelas itu. Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Mungkin di sinilah nanti toleransi kita di dalam kelas itu apa yang akan kita terapkan. Yang ketiga, mandiri. Ya mungkin di sini kita dituntut lebih mandiri dalam belajar, dalam segala hal, dalam tindakan, karena dengan kemandirian nanti siswa mungkin bisa belajar lebih mandiri dengan apalagi dengan kondisi kita mungkin serba kekurangan dari hal yang lainnya. Jadi mungkin siswa bisa belajar lebih mandiri. Bertanggung jawab di sini bisa kita terapkan
berarti dalam hal tugas dan tanggung jawab sudah kita sepakati apa. Jadi misalnya sudah disepakati tadi tanggung jawablah terhadap apa yang sudah kita sepakati. Misalnya nanti kalau gurunya suruh mengerjakan tugas, tanggung jawabnya kita mengumpulkan tugas seperti itu. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Saya yakin dalam poin-poin ini sudah kita butuhkan di dalam kelas. Kalau misalnya nanti belum bersih, berarti kita, kalau anak yang tidak piket, gimana apa kita bersih bersama untuk menjaga kebersihan kelas. Atau yang piket hari itu dengan konsekuensinya kita menjaga kebersihan selama jam dari pertama sampai jam terakhir. Mungkin itu akan kita sepakati. Lanjut. Sikap murid. Mungkin di sini kita juga sepakati murid itu mungkin lebih toleransi, empati, keingintahuan, kreativitas dan kerjasama, percaya diri, komitmen dan rasa hormat, integritas, mandiri dan menghargai antusiasnya. Nah di sini mungkin bisa nanti bagaimana kita terapkan dalam keyakinan kelas. Nah untuk pembahasan saya mungkin sampai di sini, untuk kelanjutannya akan disampaikan Bu Ira. Nanti kalau masih ada waktu akan kita yang mungkin kurang pas kita akan ada perbincangan. Bu Ira, gimana Bu Devi, kita breaking dulu biar tidak ngantuk. Masih menunggu waktu Bu Ira. S-nya aku berhubung nggak bisa bahasa Inggris, berarti bacanya ase bro. Saya nggak bisa bahasa Inggris. lagi Breaking. jadi Breaking. SPG-nya kira cepat. Jadi di sini SPG-nya kita tepuk tangan aja lah, karena mati lampu mungkin ini yang tidak kita tanggal. Ya, berdiri dulu, Bapak Ibu saya minta berdiri. Hidup lagi. Nah, kalau hidup lagi mungkin nanti kita senang. Breakingnya atas depan. Senang. Ya, kita sehat sore siang-siang ini. Burung boy. Burung boyu, burung pipit, pinggir lawa. Udah, lagi proses. Jadi misalnya tangan ke depan. Baiklah, karena sudah diobrolin kepada saya, jadi ice breakingnya saya yang memandu ya Bapak Ibu, hebat ya. Kata kuncinya konsentrasi. Konsentrasi. Kalau tidak konsen maka akan bau terasi. Ya, jadi konsentrasi. Ya. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Nah, kan masih ada yang tidak konsen. Atasnya mana? Ini kan. Jadi kata kerjanya konsentrasi. Tangan ke atas. Putar, 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 stop. Stop, 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 stop. Nah, kan saya bilang apa? Stop. Ngapain ikut mutar tangannya? Berarti belum konsentrasi. Kita oh, jadi ini bukan visual tapi audio ya tadi ya. Kita mulai lagi. Putar, 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 stop. Stop, 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 stop. Nah, Pak
Im, sengaja nih Pak Im tidak. Jadi putar, stop. Tangan ke samping. Nah, ke samping. Ada yang turun ke bawah tadi. Ya, jadi masih banyak yang belum fokus. Terima kasih Bapak Ibu. Ice breakingnya cukup sampai di situ saja. Oh, itu breaking. Untuk hari ini dari saya akhiri. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, mungkin forum tanya jawabnya akan kita buka. Saya cukupkan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 10 Rejang Lebong, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 10 Rejang Lebong, serta Dewan Guru dan staf tata usaha yang saya hormati. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam lab biologi SMA Negeri 10 Rejang Lebong dalam rangka diseminasi aksi nyata disiplin positif modul 1.4 calon guru penggerak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya dan Bu Leni sehingga bisa terselenggaranya hari ini, yang dimana sebenarnya ini tugas kami tetapi tetap juga berimbas kepada sekolah kita yang tercinta ini. Selama kurang lebih 2 bulan ini kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak sekali hal-hal ilmu baru yang kami dapatkan. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Leni. Tugas kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani oleh Ki Hajar Dewantara. Dan murid itu adalah sebagai bibitnya. Dan sekolah itu adalah lahannya. Tugas petani adalah menyemai bibit, ya. Nah, kita tidak bisa menuntut bibit itu tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, jika bibit yang kita tanam itu pertemuan kemarin saya ibaratkan itu bibit terong, kita tidak bisa menuntut terong itu untuk menjadi cabai atau menjadi bibit-bibit lain yang tidak sesuai dengan kodratnya, ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita hanya menyemai, mengarahkan supaya peserta didik itu tumbuh sesuai minat dan bakatnya sendiri. Kita tidak boleh memaksakan peserta didik untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Kita arahkan saja. Ya, itu pendahuluan dari saya. Nah, materi saya pada hari ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang ketiga itu ada segitiga restitusi. Kita masuk dulu yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Kita masuk pada kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan dasar ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis dan biologis. Apa maksudnya? Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka manusia
manusia itu tidak bisa hidup. Contohnya apa? Itu kalau saya dulu pernah sekolah, itu mata pelajaran ekonomi kalau nggak salah ya, itu ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya, inilah kebutuhan dasar yang pertama. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, yang apabila salah satu kebutuhan yang terkandung di dalam kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak akan bisa bertahan hidup. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan yang bersifat psikologis ya Bapak Ibu, hebat ya. Dimana kebutuhan ini meliputi hubungan dan koneksi sosial. Jika seorang murid memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, maka seorang murid ini akan menginginkan memiliki rasa ingin diterima oleh teman, ya, oleh keluarga, oleh guru, oleh pasangan. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan yang kedua. Nah, selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini kebutuhan penguasaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan akan kemampuan yang dia miliki. Maksudnya apa? Seorang murid apabila dia memiliki kebutuhan dasar penguasaan, maka kita sebagai seorang guru harus memberikan penghargaan bahwa murid itu mampu melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Jangan kita sebagai seorang guru mematahkan semangatnya jika kita sudah mengetahui bahwa murid itu memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Maksudnya di sini kebebasan adalah kemandirian. Seorang murid apabila dia memiliki kebutuhan dasar kebebasan, maka dia condong mampu melakukan sesuatu itu tanpa bantuan orang lain. Ya, dia tidak membutuhkan bantuan orang lain, dia sudah mampu melakukan hal-hal yang menurut dia sudah baik. Ya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, di sini saya yakin semua murid itu memiliki kebutuhan ini. Kenapa? Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang berkaitan untuk melakukan hal-hal yang ia anggap bisa menyenangkan dirinya. Itu ya Bapak Ibu. Halo. Apa mau ice breaking lagi kita? Ice breaking lagi. Kayaknya tadi belum joget, makanya agak lesu ya. Ya. Oh ya. Nanti kita ice breaking lagi ya Bapak Ibu, hebat ya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa kebutuhan dasar dari seorang murid, maka kita akan mendapatkan yaitu dunia berkualitas. Continue. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa kebutuhan dasar dari murid kita, maka kita akan mendapatkan dunia berkualitas di dalam diri murid kita. Apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas adalah tempat khusus di dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik di dalam diri kita, membuat kita merasa bahagia. Ya, menurut Dr. William Glasser itu menyebutkan bahwa dunia berkualitas itu seperti album foto, sehingga isinya itu tidak terlalu banyak, hanya poin-poin penting
yang kita anggap penting, berharga di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan dunia berkualitas itu? Dengan mengetahui apa kebutuhan dasar dari murid kita. Kita sebagai guru setelah mengetahui apa kebutuhan dasar dari murid kita, hanya membantu untuk supaya murid kita bisa mewujudkan dunia berkualitasnya masing-masing. Masih fokus Bapak Ibu? Masih ya. Selanjutnya, setelah dunia berkualitas dan tadi ada kebutuhan dasar manusia, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai seorang guru itu memiliki posisi kontrolnya masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat ada sebagai pemantau. Yang kelima ada sebagai manajer. Nah, sekarang refleksikan diri kita ke belakang. Posisi apa yang sudah kita terapkan kepada murid sebagai seorang guru? Di sini ada kasus. Sebelum masuk ke penjelasan makna dari posisi kontrol itu, ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan kepala sekolah SMA Negeri 10 Rejang Lebong. Karena kepala sekolah baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, bila Anda sebagai seorang kepala sekolah, penerapan disiplin serta posisi kontrol apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Tisa ini? Mengapa? Untuk pertama itu karena Bapak Kepala Sekolah kita ada, kita persilakan Bapak Kepala Sekolah kita untuk menjawab ya, karena di sini jika Anda sebagai kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah kita ada di sini. Boleh Bapak? Silakan Bapak. Baik, saya ulangi membacanya di sini. Secara umum yang saya dapatkan bahwa Tisa dan dipanggil masuk ke ruang kepala sekolah karena baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Nah, dalam perkara ini kita tanyakan dulu pada anaknya ya, karena belum tentu juga di sosial media itu selalu salah. Karena sosial media ini seperti saya katakan bisa berbuat untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan, bisa juga sangat memalukan. Jadi kita perlu hati-hati di sini. Kita tanyakan dengan Hana, dengan Tisa, apakah benar dia mengatakan itu? Apa buktinya? Apakah dia salah tulis? Apakah dia salah mengucapkan? Ya, tidak bisa langsung kita ambil kesimpulan bahwa Tisa atau Hana itu salah. Kita cross check satu per satu. Laporan orang tua kita terima dulu. Fungsi saya sebagai kepala sekolah menasihati dulu. Kalau benar, oh ini tidak baik. Ya, kalau benar, oh yang kau lakukan kepada Tisa tidak baik, berkata-kata kasar. Ya. Nah, kalau dia salah, kita kan kasih tahu bahwa Anda juga salah. Belum tentu yang dibuat oleh Hana tadi benar. Karena sosial media ini salah ucap, salah tulis, salah ini semuanya akan salah semua. Ya, sosial media. Tapi sengaja orang berbuat salah untuk bisa jadi benar. Ya, kalau saya baca di mobil, biarlah nggak tenang, yang penting banyak rezekinya ya. Iya, biarlah nggak tenang, tapi banyak rezekinya. Ya. Saya sering baca di butut mobil ya. Nah, tapi sekali lagi kita mesti melihat dari posisi mana. Tidak bisa kita langsung mengambil kesimpulan. Ya, tidak bisa langsung kita mengambil kesimpulan. Jadi sekali lagi pelan-pelan kita indikan, kita cek satu persatu. Sekarang ada
Anggapannya apa ya? Anggapannya gitu. Kadang-kadang di sosial media ini sengaja memang menjadi lebih baik ya. Yang tidak bisa buka baju dipertontonkan untuk orang banyak dan banyak itu like ya. Iya. Yang pakai jilbabnya dibuka. Ya. Nah, di sosial media ya, biar like banyak, ya subscribe-nya banyak. Itu memang sengaja menyalahkan diri ya. Nah, tapi kalau kasus ini hati-hati. Terima kasih, itu saja sebagai komentar. Mudah-mudahan bisa kita mengambil maknanya. Tidak semuanya orang itu salah itu milik kita. Ya, karena sebagai manusia tempatnya salah dan dosa. Nah, namun kalau kita berdosa, salah itu sengaja kita buat sendiri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kalau saya ambil kesimpulan karena Bapak tadi bilangnya kita tanya dulu, kita ambil posisi tengah-tengah. Jadi posisi kontrol yang Bapak terapkan adalah sebagai pemantau, karena pemantau itu berada di tengah-tengah. Ya, alasannya tadi karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan siapa yang salah, kata Kepala Sekolah. Ya, itu pendapat dari Kepala Sekolah. Saya minta satu lagi pendapat dari guru. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Bapak Ibu Wakil mungkin? Atau guru bidang studi? Boleh Pak Guru? Kayaknya iya Pak Guru yang paling keren di sini, yang pakai kacamata gitu kan ya. Saya terpesona jadi. Ya. Terpesona di ruangan ini saja ya. Kasih penjelasan penekanan ya. Karena kalau di rumah suami saya ya. Itulah. Baik, terima kasih. Dari kasus itu, ya dari kasus yang tadi, saya perlu bukti gitu ya, perlu bukti pendukung. Dalam hal ini adalah teman-teman yang bersangkutan. Kita tanya mereka bagaimana kebiasaan sehari-harinya, karakter dari kedua tokoh yang ada dalam kasus itu. Jadi di sini saya memanfaatkan dulu temannya, baru nanti yang lain-lain. Ya. Ya, terima kasih untuk Pak Burhan. Hampir sama kalau saya lihat, berarti posisi kontrol yang Pak Burhan terapkan adalah sebagai pemantau. Ya, ya masih sebagai pemantau karena mencari data. Siapa sih yang salah gitu kan? Ya, itu dari kasus tersebut. Lanjut lagi Pak. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Saya rasa semua dari kita pernah menerapkan posisi ini. Ya, kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Benar kata Pak Sarkawi tadi, eksekutor. Kita langsung menghukum ketika anak bersalah. Apa sih posisi penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, posisi ini biasanya seorang guru yang memiliki posisi kontrol ini akan mengucapkan kalimat patuhi aturan saya atau awas katanya. Ya kan? Kamu selalu saja salah. Seperti itu kan? Selalu pasti yang terakhir selesai katanya. Terlambat lagi dan lagi. Kapan sih kamu itu bisa tepat waktu? Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Dia tidak mau mendengarkan alasan murid yang dia tahu bahwa murid selalu melakukan kesalahan. Nah, lanjut lagi, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah ini biasanya guru akan bicaranya lembut
biasa. Sangat lembut. Ya. Biasanya guru itu akan mengucapkan, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Sering nggak kita seperti itu Bapak Ibu? Sering. Nah, posisi kontrol ini Bapak Ibu akan menghasilkan murid yang tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Wah, saya gagal. Saya sudah mengecewakan orang tua saya. Saya tidak pantas. Dia akan malu. Dan inilah yang selalu kita terapkan selama ini. Ternyata setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, dampaknya tidak bagus. Ya. Lanjut lagi posisi yang ketiga. Posisi sebagai teman. Kalau dilihat secara gamblang, itu saya yakin Bapak Ibu setuju dengan posisi ini. Saya setuju, saya sudah menempatkan diri saya sebagai teman. Ya. Nah, guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti murid. Dia tetap mengontrol murid. Nah, posisi ini memiliki dampak positif dan negatif. Biasanya guru yang memiliki posisi kontrol ini akan mengatakan, ayolah bantu demi bapak ya, demi ibu ya, kayak gitu kan. Ayo, ingat nggak bantuan ibu bapak selama ini, kayak gitu kan? Ya kan? Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, posisi kontrol ini Bapak Ibu akan menciptakan murid yang tidak mandiri. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Karena kita selalu bilang, ya udah nggak apa-apa, bisa ibu bantu. Ya udah lain kali ya, gitu. Nah, itu akan menciptakan karakter murid yang tidak mandiri. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi, posisi kontrol selanjutnya itu sebagai pemantau. Nah, di sini posisi pemantau ini dia berada di tengah-tengah yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah dan wakil kurikulum kita. Nah, di sini posisi pemantau dia akan memberikan sanksi atau hukuman jika terbukti bersalah. Tapi dia akan menjadi teman jika terbukti tidak bersalah. Ya kan? Kalau terbukti salah ya sudah saya hukum. Kalau enggak ya kan enggak bersalah, ngapain dihukum? Ya. Nah, posisi kontrol seperti ini biasanya guru akan mengucapkan, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya kan? Nah, posisi kontrol yang seperti ini akan memunculkan seorang murid yang juga tidak mandiri. Ya. Karena apa? Karena dia itu akan takut mengakui kesalahannya. Ya, jika salah nanti saya akan dihukum katanya. Jadi identik nanti murid itu akan bisa jadi berbohong untuk menutupi kesalahannya. Nah, lanjut lagi. Posisi sebagai manajer. Nah, manajer, kalau bilang manajer dalam kepala Bapak Ibu timbul apa ini? Pemimpin perusahaan, ya. Nah, di sini posisi kontrol sebagai manajer, guru itu melibatkan murid untuk menyelesaikan masalah dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, mendukung murid untuk menemukan solusi dari masalah yang sudah dia buat. Biasanya guru yang memiliki posisi kontrol ini akan mengingatkan murid tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Contohnya, misalnya
keyakinan kelasnya ada tentang bekerja. Sedangkan pada hari itu misalnya si A tidak ikut piket kelas, maka biasanya seorang guru akan menanyakan, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Apakah kamu ingin memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi kita sebagai seorang guru hanya mengarahkan seorang murid untuk memecahkan masalahnya sendiri ya Bapak Ibu. Bukan kita yang memecahkan, tapi murid sendiri. Kalau bisa dibilang itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Jadi tugas kita lebih mudah. Kita hanya mengarahkan saja. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih ya, semoga masih semangat sampai selesai. Dikit lagi. Bisa tanya jawab. Mau tanya jawab ya Pak Jimmy, nanti aja di rumah Pak Jimmy. Waktunya ini sangat mepet ya. Japri Pak Jimmy. Nah, lanjut lagi. Kita masuk ke materi terakhir. Segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Di dalam pendidikan guru penggerak kami itu dikasih pengertian bahwa kita menyelesaikan masalah seorang anak harus menggunakan segitiga restitusi. Ya, apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini itu saya sudah jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru cukup satu saja, yaitu sebagai seorang manajer. Nah, masuk ke segitiga restitusi, nyambung. Karena apa? Kita ingin membentuk seorang murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, ada langkah-langkah atau tahapan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, 3 tahapan atau langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan menstabilkan identitas, biasanya seorang guru itu akan mengucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu hal yang manusiawi. Yang perlu kita lakukan adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita bisa menyelesaikan ini. Biasanya seperti itu. Ya, karena apa? Ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, dia itu lagi emosi. Ketika seseorang lagi emosi, dia tidak akan bisa mengontrol otaknya. Dengan kita ajak berbicara, maka kita akan mengembalikan atau menstabilkan emosi dari murid tersebut. Ya Bapak Ibu. Lanjut lagi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan oleh murid tadi, maka kita bisa menemukan solusi-solusinya. Ya, biasanya pada validasi tindakan yang salah ini, seorang guru akan mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi.
Ibu sangat bangga sama kamu. Kamu hanya melakukan sebatas itu. Ya, terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap-sikap yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, pada restitusi ini bukan berarti dengan mengucapkan kalimat tersebut seorang guru mendukung perbuatan murid tersebut, tetapi pada tahapan ini kita akan mengetahui alasan apa yang menyebabkan murid melakukan tindakan tersebut. Contohnya, misalnya anak kita Ariel Aditya nih berkelahi sama Rama Rafli misalnya. Rama udah nggak ada Pak Jimmy. Nggak apa-apa ya. Anggap ada. Nah, jadi si Ariel Aditya berkelahi sama Rama Rafli. Pada tahapan ini kita bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi kita menggali mengapa mereka bisa melakukan hal tersebut, alasan mereka yang ingin kita dapatkan. Ya, setelah kita mengetahui alasannya, maka kita akan mendapatkan solusi. Oh, anak ini seperti ini, maka solusinya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih ya. Lanjut lagi Pak Sarwo. Nah, yang terakhir tahapan segitiga restitusi ya, menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini biasanya murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, sehingga mampu mengaitkan keyakinan yang sudah dia buat di kelas tadi dengan tindakan yang salah. Biasanya pada tahapan ini seorang guru akan menanyakan, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati tempo hari? Dan biasanya seperti itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa sehingga kamu melanggar keyakinan itu? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Pasti ketika kita bertanya, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, ingin dipercaya, kebanyakan murid menjawab iya. Tetapi murid tidak tahu bagaimana cara menjadi orang tersebut. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah membawa murid itu supaya bisa menggambarkan bagaimana dia akan menjadi ke depannya. Setelah dia tahu gambarannya, maka dia akan tahu cara-cara bagaimana dia mewujudkan cita-citanya itu tadi. Ya. Jadi pada dasarnya tentu setelah menerapkan semua tadi dari awal disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, lanjut lagi ke posisi kontrol, terakhir penerapan segitiga restitusi, kita berharap supaya murid-murid itu muncul motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam. Jadi tidak ada lagi murid yang semangat hanya jika kita berikan penghargaan. Kalau dia semangat ketika kita memberikan penghargaan, berarti itu belum motivasi dari dalam, masih dari luar. Nah, yang kita harapkan sekarang motivasi itu muncul dari dalam diri kita. Jika motivasi muncul dari luar, maka itu bersifat paksaan dan kita anak. Guru juga Bapak. Nah, jadi kita berusaha menerapkan itu kepada murid. Ya, kalau kepada guru saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol Bapak Ibu ya diri Bapak Ibu sendiri. Saya pun tidak bisa mengontrol murid, tetapi kita berusaha memunculkan motivasi itu. Ingat ya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita.
Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain, tapi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau jadi seperti apa kita, yaitu ada pada diri kita sendiri. Tetapi tidak ada salahnya jika kita mendengarkan arahan dari orang lain supaya diri kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada satu video aksi nyata atau demonstrasi konstekstual saya menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 10 Video ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses menjalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yakni 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Zahara tidak terima diejek jelek dan hitam oleh Randy. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kalau kamu bertengkar sama Randy, apakah benar? Iya, tadi habis saya kesel sama Randy. Kenapa? Ayo, lebih dalam lagi. Oh ini yang itu ya, awakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra dari kelas 10 IPA 3. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman setelah saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, David sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal.
Topik ini ya. Topik ini. Iya. Apa satu? Wah, HP. Ayo, Ipan. Mana Weta? Ini kalau kopi Weta. Oh iya, setengah jam sudah. Setengah jam salah nengok. Jadi mana baru? Tidak bisa positif, tidak ada hukuman daripada hukuman. Apakah dengan itu akan membuat Salam bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, demonstrasi konseptual yang sudah saya terapkan dalam menyelesaikan masalah anak menggunakan segitiga restitusi. Sebelum saya tutup, kita ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat. Mohon izin ya Bapak Kepala Sekolah sebentar. Nggak usah diri, duduk aja. Saya tahu udah siang. Jadi sama kata kuncinya kayak tadi, yaitu konsentrasi. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya, konsentrasi. Ikuti apa yang saya ucapkan. Terserah Bapak Ibu gimana pemahamannya. Mulai ya Bapak Ibu. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Bebek, 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 ayam, ayam, ayam. Bu Karnila berapa jumlah ayam? Pak Im berapa jumlah bebek? Ya. 4. Kata Bu Karnila jumlah ayam 3. Ingat kata kuncinya konsentrasi, ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam, 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 bebek, 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 bebek. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek. Pak Irhan berapa jumlah ayam? Tidak jawab, jawabannya konsentrasi pada itu. Iya, Pak Burhan berapa jumlah ayam? Jawabannya Pak Burhan berapa jumlah ayam? Nah, itu yang saya minta. Karena apa? Ikuti ucapan saya. Jadi yang jawab bukan Pak Burhan, tapi semuanya ikuti apa yang saya ucapkan. Ketika saya mengucapkan Pak Burhan berapa jumlah ayam, ya semuanya ikut Pak Burhan berapa jumlah ayam. Karena yang saya keluhkan tadi, kata kuncinya tadi adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Tadi Via sudah benar.
Tapi saya diam karena dia sendiri. Semuanya belum. Kayaknya ke efek siang ini ya Pak Jimmy. Jadi tidak konsentrasi. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun. Yang seharusnya tadi itu saya sudah berpantun tadi ya, tapi saya lupa. Belum Pak Jimmy. Jalan-jalan ke bandara. Tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mati. Acara inti yaitu pengimbasan dari calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 10 Rejang Lebong tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Leni Marlina MHI dan Ibu Ira Rahmawati SPD. Kepada Ibu Leni Marlina dan Ibu Ira Rahmawati kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, itulah susunan acara pada diseminasi aksi nyata disiplin positif CGP Angkatan 9 SMA Negeri 10 Rejang Lebong. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi